Di sini kita dengan kelop sekali. Ini adalah rencana Tuhan Allah. Pada waktu firman itu diberitakan, pada waktu Injil disampaikan, Tuhan tuntut orang berespons. Kalau orang itu takluk dan taat seperti apa yang kita sudah bahas kemarin malam. Lalu dia sekarang menerima Kristus. Menerima Yesus berarti beriman kepada dia. Orang ini menerima Roh Kudus sekaligus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang beriman. Dan orang bisa beriman sebenarnya adalah karena Roh Kudus sudah selesai pekerjaan itu tuntas. Dia akhirnya takluk dan beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang beriman, Roh Kudus masuk, meterai dan menjadi jaminan. Istilah jaminan ini sama seperti istilah louhua yang dipakai di Hong Kong. Ada istilah down payment yang dipakai di orang-orang Amerika. Atau first scot yang dipakai oleh orang Belanda. Atau uang muka yang dikenal oleh orang di Indonesia. Saudara-saudara, uang muka itu sudah diberikan, tanda tangan sudah jadi, berarti pemilikan itu sudah pindah pemilik. Saudara-saudara, artinya adalah pada waktu seseorang berdosa mendengar Injil dan taat serta menerima Yesus Kristus, beriman kepada dia, saat itu Roh Kudus diberikan kepada dia menjadi uang muka, menjadi down payment, menjadi sesuatu first scot, menjadi satu jaminan meterai untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang taat kepada Injil. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Tempat yang ketiga yang begitu jelas di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal kedua ayat ke-38 dan 39 yang baru kita baca sebelum kita ceramah. Saudara-saudara, di dalam ayat itu mereka berkata, apa yang harus kami berbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus supaya dosamu diampuni. Engkau akan menerima roh yang dijanjikan. Istilah di dalam terjemahan Indonesia bahasa yang baru ini ada menerima anugerah Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus. Sebenarnya yang betul, yang tepat adalah menerima roh yang dikaruniakan menurut janji. You are going to receive the Spirit which have been promised as a gift to you. Saudara-saudara, kamu akan menerima Roh Kudus yang dikaruniakan itu menurut janji yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di dalam seluruh perjanjian lama itu merupakan satu bayang-bayang tentang apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru. Kalau bayang-bayang itu adalah menunjukkan sesuatu, maka kita mengetahui yang menjadi sesungguhnya bukan bayang-bayang tetapi realitanya. Bayang-bayang itu hanya satu ekstensi yang menyatakan bentuk mirip dengan realita. Tetapi realita ini adalah induk di mana bayang-bayang itu berasal. Saudara-saudara, saya berada di sini, lampu berada di sana, maka bayang-bayang saya ada di belakang. Bayang-bayang itu satu extension of the reality. Sesuatu kemiripan, something like the likeness of the original reality. I'm that reality. And the extension of the reality is only the image and the shadow there. Saudara-saudara, perjanjian lama hanyalah bayang-bayang yang akan datang untuk menunjukkan realita yang sesungguhnya tiba, yaitu perjanjian baru. Dan di dalam Roh Kudus, di dalam ajaran Roh Kudus, kita melihat seluruh perjanjian lama adalah tempat perjanjian di mana Tuhan Allah menjanjikan akan turunkan roh yang suci kepada manusia. Dan hari penggenapannya adalah hari Pentakosta. Roh yang dijanjikan sungguh-sungguh datang. Puji Tuhan. Kita mendapatkan kesimpulan siapa yang menerima Roh Kudus. Jangan dikaget-kagetkan dan jangan dibingungkan oleh gereja atau pemimpin-pemimpin yang mengatakan kalau engkau tidak bisa berdoa begini, engkau tidak Roh Kudus. Kalau mau menerima Roh Kudus mesti tunduk kepala, lalu dia yang tumpang tangan baru engkau mempunyai Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak pernah perlu engkau dibingungkan seperti itu. Saudara-saudara, jikalau pasal 8 yang saya ceramahkan kemarin perlu dikirim lagi Petrus sama Yohanes mereka menerima Roh Kudus. Jika pasal 9 sesudah Apollo masih tidak cukup, perlu lagi
Paulus pergi untuk tumpang tangan, mereka menerima Roh Kudus. Maka banyak orang tiru mereka. Mereka kira mereka yang Petrus. Mereka kira mereka yang adalah Yohanes. Mereka kira mereka yang adalah Paulus. Padahal mereka mungkin bukan Petrus, bukan Paulus. Mungkin lebih mirip Yudas. Saudara-saudara, orang yang sembarangan tumpang tangan atas orang lain, dasarnya apa? Saya kemarin berkata, karena gereja-gereja itu bukan didirikan oleh rasul sendiri, maka perlu rasul pergi untuk mengesahkan. Tapi sekarang orang-orang tumpang tangan sembarangan, mereka rasul kah? Tidak. Mereka hidupnya tidak lebih baik dari engkau dan saya. Sehingga kenapa mereka tumpang tangan? Karena mereka mempunyai kepercayaan yang disebut air hidup kuasa. Kalau mereka tidak tumpang tangan, kuasa tidak ada output, tidak ada new input. Sehingga kalau mau melepaskan itu, mesti tumpang tangan atas orang, maka kuasa baru masuk. Mereka jadi air hidup. Supaya ke air hidup, engkau mesti tumpangi tangan. Tapi ajaran itu tidak di Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajar itu. Saya seorang diri di zaman ini mengerjakan hal yang tidak disenangi oleh orang lain. Saya harus kembalikan seluruh kekristenan kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab yang begitu sulit, saudara-saudara. Pada waktu saya mulai pekerjaan seperti ini, kembali kepada Alkitab. Siapa yang mengerti ketersendirian hatiku? Siapa yang mengetahui kesulitanku? Tapi saya berkata, bertahun-tahun lewat supaya generasi sadar. Generasi ini boleh mengerti mengapa kita harus kerja seperti ini. Tidak ada motivasi lain kecuali membawa gereja dan orang Kristen kembali setia kepada Alkitab. Amin. Saudara-saudara, bolehkah kita tumpang tangan? Boleh. Saya sering tumpangkan tangan. Engkau juga boleh tumpangkan tangan. Tapi tumpang tangan atas orang lain adalah karena engkau mengetahui bahwa engkau memerlukan sesuatu iman besar. Di dalam iman itu kita tahu kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak salah tumpang tangan atas orang. Tetapi kalau engkau tumpang tangan seolah-olah engkau seperti rasul yang mengesahkan orang lain, kalau tidak ada engkau orang tidak menerima Roh Kudus, itu tidak benar. Saudara-saudara, Roh Kudus bukan diberikan karena ada orang yang tumpang tangan. Roh Kudus diberikan karena orang itu menerima Kristus. Roh Kudus diberikan karena orang itu taat kepada Roh Kudus. Roh Kudus diberikan karena orang itu bertobat, tinggalkan dosa dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tadi. Saudara-saudara, sekarang Roh Kudus berada di dalam. Dia mulai memimpin orang ini. Saudara-saudara, sebagaimana seorang ibu melahirkan seorang anak, ibu itu tidak mau membiarkan anak ini hidup bergumul sendiri tak karu-karuan. Ibu itu dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran, penuh toleransi, dan dia berusaha untuk menunggu dan menjaga, memelihara, membimbing sampai anak itu besar. Demikian Roh Kudus mempunyai hati seperti ibu yang membesarkan anak. Saudara-saudara, Roh Kudus yang berada di dalam diri kita adalah menjadi jaminan dan adalah menjadi verskot, menjadi meterai di dalamnya. Dan dia adalah roh yang penuh dengan perasaan. Dia tidak mau dihina oleh orang Kristen. Dia tidak mau disedihkan oleh orang Kristen. Dia tidak mau diabaikan oleh orang Kristen. Dan roh ini ada roh Allah dan Allah sendiri. Tapi Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih, penuh dengan pengeluhan untuk membesarkan kerohanian kita. Dia penuh panjang sabar dan dia bisa sedih. Itu sebab mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat ke-30. Efesus pasal 4 ayat ke-30. Setelah kita mendapatkan kali ini, saya minta ibu-ibu yang membacanya. Ibu-ibu yang membacanya. Efesus pasal 4 ayat ke-30. Karena kaum ibu lebih mengerti kalau hatinya didukakan oleh anaknya itu bagaimana. Biar mereka yang membaca. Efesus 4:30 semua. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, terjemahan lain, jangan bikin susah Roh Kudus. Jangan lupa kalau kamu sebenarnya sudah dimeteraikan oleh Dia, menjadi bukti penebusan sampai hari itu.
Saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu yang telah menebus, melaksanakan penebusan Kristus kepada kita. Roh Kudus yang telah menjadi sumber anugerah sehingga kita diberikan pengampunan dosa. Roh Kudus yang telah memberikan hidup dan melepaskan kita daripada kuasa belenggu dosa dan kematian itu. Sekarang dia diam di dalam diri kita dan dia tidak mau didukakan. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus mengatakan jangan berzina, saudara tetap mau berzina, saudara-saudara, mungkin engkau sudah diselamatkan, tapi engkau waktu berzina, Roh Kudus sedih sekali di dalam dirimu. Kalau Roh Kudus mengatakan jangan menyontek, saudara-saudara, waktu ujian engkau tetap matanya jalan-jalan, engkau tidak menggobris apa yang dikatakan oleh dia, saudara-saudara, waktu itu Roh Kudus sedih sekali. Roh Kudus mengatakan sebelum nikah jangan naik tempat tidur. Engkau tidak dengar. Engkau melampiaskan nafsumu. Engkau mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, pada waktu engkau mempunyai ketamakan, kenajisan, pikiran yang tidak beres, dan hati yang jahat, motivasi yang penuh dengan ambisi yang liar dan segalanya, Roh Kudus pasti berkata, no, jangan. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Saudara-saudara, biarlah engkau taat kepada Roh Kudus. Waktu Roh Kudus diberikan adalah taat. Setelah taat baru dia masuk. Sudah masuk engkau tidak taat lagi. Dia tidak keluar, tapi dia sedih. Saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan waktu engkau taat Roh Kudus masuk, waktu engkau tidak taat Roh Kudus keluar. Lalu taat dia masuk lagi. Tidak taat dia keluar lagi. Kalau begini Roh Kudus setiap hari jalan-jalan, masuk keluar masuk, PP tidak habis-habis. Lalu engkau sabar doa lagi Roh Kudus turun. Kapan dia pulangnya ke situ? Saudara-saudara, Alkitab tidak mengatakan demikian. Bagi orang-orang yang belum diselamatkan sungguh-sungguh, if you are not truly regenerated or saved by the grace of God in Jesus Christ, Roh Kudus tidak berada di dalammu. Dia hanya bekerja di luar, menggerakkan engkau, menarik engkau, mencerahkan engkau. Tetapi kalau engkau sudah betul-betul diselamatkan, diberikan hidup baru, Roh Kudus berada di dalam dirimu, Alkitab mengajar, jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, the holy grief of God is so precious. Begitu indah, begitu berharga, sehingga kita kalau terus-menerus menjadikan Tuhan kita harus sedih bagi kita seolah-olah menyia-nyiakan penghargaan Tuhan yang besar. Kita mentiadakan atau kita mengabaikan nilai yang besar daripada emosi Tuhan. Saudara-saudara, seorang istri yang anggun adalah istri yang selalu mempunyai kesedihan yang suci. Apalagi kalau dia disentuh oleh suaminya. Seorang istri yang penuh dengan kesucian yang anggun adalah kesucian yang sedih kalau melihat suaminya menyeleweng. Dan kesucian yang sedih dan kesedihan yang kudus itu merupakan begitu berharga. Sehingga seorang suami kalau mengingat istrinya yang begitu anggun, begitu suci dan begitu berharga, dia tidak mau melihat istrinya terus berada di kedukaan. Dan istri yang tidak mempunyai hal itu, hanya mempunyai cerewet dan marah-marah, pasti suaminya lebih menyeleweng. Saudara-saudara, Roh Kudus bukan terus menegur kamu, memukul kamu, mendisiplin kamu dengan sewenang-wenang, marah-marah seperti ibu yang tidak mengerti pendidikan. Tidak. Roh Kudus mempunyai kesedihan yang suci di dalam diri kita, sehingga dia mengharapkan dan dia membimbing dan dia mau kita hidup kudus sesuai dengan sifat ilahi. Sebagaimana Tuhan itu kasih adanya, Roh Kudus membimbing kita supaya kita mempunyai emosi seperti Kristus. Sebagaimana Tuhan itu suci adanya, Roh Kudus berubah untuk transformasikan kita sehingga kita boleh suci seperti Tuhan. Allah itu begitu adil adanya. Roh Kudus bekerja supaya kita boleh makin lama makin hidup di dalam keadilan. Jadi yang tidak adil, yang tidak suci, yang tidak cinta, yang tidak beres, terus ditransformasikan, dirubah oleh Roh Kudus supaya kita makin mirip, makin sama seperti Tuhan. Itulah pimpinan Roh Kudus. Hidup kita bergairah, hidup kita dinamis, hidup kita berdinamika yang tidak ada pada orang bukan Kristen. Saudara-saudara, orang yang bukan Kristen boleh belajar dari agama, boleh belajar dari Kongfucu, boleh belajar dari Buddha, boleh belajar dari Zoroaster, boleh belajar dari Mencius, boleh belajar dari Socrates tentang apakah taraf-taraf etika moral manusia yang tinggi. Cilakal,
jika engkau mempunyai hidup baru dari Tuhan melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus, engkau punya standar moral kalah dari mereka. Saudara-saudara, lalu engkau membanggakan diri, aku ada Roh Kudus, engkau makin mempermalukan nama Tuhan. Karena mereka yang tidak Roh Kudus hidup lebih suka sesuai dengan standar daripada apa yang diidekan oleh manusia. Tapi engkau tidak taat kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak daerah yang bukan Kristen mereka tidak suka dan tidak tertarik kepada Kristen? Karena mereka melihat orang Kristen sama kok. Bukan sama, bahkan lebih rusak daripada yang tidak Kristen. Orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, mungkin hidupnya lebih brengsek dari mereka yang beride etika dari agama tapi tanpa pimpinan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, waktu kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, waktu kita betul-betul taat kepada pimpinan Roh Kudus dengan segala rendah hati dan taat sungguh-sungguh, tak mungkin ada orang yang tidak Roh Kudus bisa memiliki hidup lebih daripada kita. Disitulah paradoksnya hidup kekristenan. Entah lebih atau kurang. Dua jalan. Pertama, biar dia menjadi Tuhan atau biar dia dikesampingkan. Engkau yang memimpin hidup sendiri. Saudara-saudara, semua yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jikalau engkau adalah anak-anak Allah, biar engkau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Mau atau tidak, saudara jawab di hadapan Tuhan. Setelah engkau mendengar firman dan menerima anugerah, berrespon kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau tanya, Tuhan dengan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, sekarang dia menyertai kita. Siapakah dia? Saudara-saudara jangan lupa, dia adalah Parakletos. Yesus Kristus berkata, aku akan naik ke surga dan aku minta kepada Bapa sehingga dia turunkan, dia kirim Roh Kudus kepadamu, seorang penolong yang lain, another helper. Penolong yang lain berarti satu oknum, satu pribadi yang berbeda dengan anak dan Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang berada di dalam taktanya di dalam surga, mengirim anaknya ke dalam dunia, menyatakan cinta kasih terbesar, pemberian terbesar untuk umat manusia adalah memberikan anak. Setelah anak itu menggenapi keselamatan sehingga boleh menebus orang-orang menjadi milik Tuhan, gereja Kristus, maka Roh Kudus turun kepada gereja, menyatakan pemberian terbesar Allah kepada gereja adalah Roh Kudus. The greatest gift of God to man is sending His Son to be the Savior. And the greatest gift of God and Son for His church is sending His promised Spirit to be the comforter. Saudara-saudara, Parakletos, penolong yang lain yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Penolong yang lain, Allah berada di dalam diri engkau, Allah menyertai engkau. Di sini kita melihat 4 hal dari Roh Kudus. Pertama, dia berada di dalam dan menyertai kita selama-lamanya. The everlasting indwelling and presence. Ini pertama. Kedua, dia mendampingi kita terus-menerus. Parakletos, seperti seorang penolong yang berada di pinggirmu, terus mendampingi. Pendamping yang paling intim, pendamping yang paling dekat. Pada waktu mama dan papamu jauh, pada waktu suamimu dan istri jauh, pada waktu anakmu jauh, pada waktu engkau sebatang kara. Jangan lupa, pada waktu orang Kristen paling tersendiri, saat itu dia adalah disertai oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu bukan saja menyertai, dia mendampingi engkau terus menerus, menjadi penolong terus. Ketiga, dia adalah penghibur yang paling setia. Roh Kudus is that comforter yang menghibur, mendorong engkau. Saudara-saudara, saya menemukan satu prinsip. Orang yang tidak pernah berjuang bersama dalam kesusahan selalu meremehkan kesuksesan yang kau capai. Orang yang tidak pernah berbanding tulang melihat bagaimana engkau bergumul dari permulaan. Waktu engkau ada keunggulan, dia hanya bisa mengiri, mengejek saja. Tapi orang yang dari permulaan tahu seperjuang dengan engkau sulitnya, sama-sama berkeringat, sama-sama susah, sama-sama pacul, sama-sama mempersiapkan segala sesuatu. Waktu sama-sama melihat engkau sukses, dia ikut senang dengan kamu. Saudara-saudara,
Di dalam dunia ini ada semacam orang yang bisa sama-sama susah. Tapi pada waktu sudah mewah, satu meninggalkan yang lain. Juga ada orang-orang yang begitu sama-sama bisa hidup di dalam kemewahan. Waktu engkau melarat, langsung dia tinggalkan kamu. Saudara-saudara, ini dunia. Dunia ini menakutkan. Dunia ini adalah dunia yang tidak ada kesetiaan dan tidak konsisten. Sama-sama mulai dengan sesuatu yang susah payah, berkeringat, berjerih payah, dengan berbanding tulang. Orang yang seperti itu tidak tentu pada waktu sukses tetap mau berdamping dengan kamu. Sebaliknya ada orang yang waktu kesulitan ditinggal, waktu sukses semua datang mengkerubuni engkau. Engkau sudah sukses, banyak kawan. Saudara-saudara, kawan yang berada di dalam kesuksesan tapi tidak tahan sampai kegagalan, bukan kawan yang kekal. Kawan yang bisa bersama-sama bersusah payah waktu senang-senang dia melupakan engkau, bukan kawan yang kekal. Salah seorang yang paling kaya dan sekarang mengalami kesulitan besar. Saudara-saudara, pada waktu dia mulai menjadi sulit sekali, saya berkata kepada anaknya, pada waktu ayahmu jaya, pada waktu ayahmu masih kaya raya, saya tidak pernah cari dia, tidak pernah ketemu dia satu kali, tidak pernah mengunjunginya. Sekarang ayahmu dia kesulitan, saya mau pergi mendoakan dia. Saudara-saudara, setelah saya mendoakan dia, keluarganya mengatakan, kami kecewa sekali. Begitu banyak pendeta, waktu kami kaya setiap minggu datang. Setelah kami miskin, tidak pernah datang pun juga. Pendeta pun bisa begitu. Saudara-saudara, saya dulu tidak pergi, sekarang juga tidak pergi lagi cari dia. Tapi pada saat paling sulit saya pergi, karena mau menghibur, bukan memerlukan uang dia. Sampai hari ini kita mengerjakan segala sesuatu, belum pernah buka mulut kepada orang, ayo kasih uang. Tidak. Kita lebih suka di dalam pikul salib, sulit sekali bersandar kepada Tuhan sampai jadi. Karena kita mau membuktikan di zaman ini, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak berubah. Amin. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pendamping yang paling setia. Pada waktu engkau tidak kesuksesan, dia memberikan peringatan kepadamu. Pada waktu engkau tidak kepicikan, dia memberikan pendorongan kepadamu. Tidak ada kawan lebih baik. Waktu engkau menyanyi, kawan terbaik adalah Yesus. What a friend we have in Jesus. Yesus bagaimana menjadi kawan kita yang baik? Melalui Parakletos. Aku akan pergi dan minta kepada Bapa supaya dikirimnya seorang penolong yang lain kepadamu. Dia akan mendampingi engkau. Parakletos. Lagu itu ditulis oleh seorang yang berpacaran dengan pacarnya. Sebelum nikah mereka begitu baik, begitu intim, begitu saling mencintai, hidup dalam kesucian dan cinta Tuhan. Tapi pada waktu mereka berenang di satu telaga, yaitu Ontario, saudara-saudara. Pada waktu ombak itu begitu besar, perempuan itu dibawa oleh ombak. Dan karena tidak bisa berenang, si pria tidak sanggup menolong dia. Dan perempuan itu mati. Beberapa hari kemudian mereka sudah mau melangsungkan pernikahan. Terjadi hal seperti begini. Dia nangis. Dia menggendong mayat itu. Tidak sanggup mengembalikan dia menjadi pacarnya lagi. Dia harus dengan hati yang hancur mengkuburkan pacarnya. Tetapi pada saat seperti itu, dia sadar. Manusia hidup di dalam segala kesulitan bagaimanapun. Yang betul-betul tidak pernah meninggalkan kami adalah Tuhan sendiri. Maka dia menulis lagu What a Friend We Have in Jesus. Tahun 75, bulan Desember 27, waktu saya berdiri di tempat di mana terjadinya peristiwa itu, saya mengingat dan merenungkan kembali lagu yang agung itu. Saya cucurkan air mata dan saya mengerti. Kadang-kadang Tuhan memperbolehkan hal-hal yang begitu jelek, begitu rusak, begitu sulit diterima oleh manusia terjadi. Supaya Tuhan menjamah hati seseorang untuk menjadikan keindahan melalui orang ini menyentuh lebih banyak jiwa. Kalau tidak pernah terjadi peristiwa itu,
Saudara-saudara. Dan sesudah itu Roh Kudus dia memberikan kekuatan kepada dia. Tak mungkin terjadinya lagu yang sudah menyentuh beratus-ratus juta manusia. Lagu itu sampai sekarang tidak sampai 150 tahun. Tetapi sudah disukai oleh beratus-ratus ribu juta manusia. Karena Roh Kudus cara kerjanya lain. Kita teruskan. Bukan saja demikian. Roh Kudus menyertai, mendampingi secara konsisten, menolong kita, dan Roh Kudus itu juga memberikan penghiburan yang paling besar kepada kita, sehingga dia memberikan doa syafaat untuk mengganti kita di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 dikatakan Roh itu berdiam di dalam hati kita. Dan kita melihat segala sesuatu yang kita tidak mengerti terjadi di dunia ini. Lalu akhirnya kita datang kepada satu pengertian. Alam semesta seluruhnya sedang mengeluh. Saudara-saudara. Alam semesta seluruhnya sedang mengeluh. Ini adalah satu interpretasi yang paling original untuk mengerti kosmologi. Saudara-saudara. Sebelum Paulus menulis pasal ke-8 untuk memberikan interpretasi kosmologi seperti ini. Tidak pernah ada orang pernah mempunyai pengertian seperti itu. Tapi Paulus mengatakan waktu dia melihat segala sesuatu sedang berada di bawah pengeluhan. Saudara-saudara. Anak kecil ingin menjadi orang dewasa. Karena orang dewasa begitu kuat tidak perlu nangis. Waktu kecil itu perlu nangis terus. Tetapi saudara-saudara. Orang dewasa bukan tidak perlu nangis. Sungkan nangis. Saudara-saudara. Jangan kira orang dewasa tidak ada kesulitan. Jangan kira orang tua tidak ada kesulitan. Masing-masing mempunyai pengeluhan sedalam-dalam yang suka ngomongkan sama orang. Waktu engkau kecil engkau teriak, langsung orang datang. Oh anak-anak jangan nangis, ada apa? Perlu saya bantu tidak? Waktu engkau tua engkau nangis, orang kira kau gila, masuk ke rumah gila. Saudara-saudara. An old man is only a grown up baby. Saudara-saudara. Orang tua hanya merupakan baby yang sekarang sudah jadi tua yang berjenggotan. Itu toh. Setiap orang mempunyai pengeluhan. Dan seluruh dunia ini berkeluh kesah. Ini interpretasi kosmologi yang luar biasa. Saudara-saudara. Untuk apa? Menunggu hari penebusan. Kapan sih? Kapan sih? Waktu kita muda, kita mengharapkan satu hari kita lepas, kita bebas, kita mencapai satu keunggulan, kita dewasa. Tapi pada waktu tua baru kita tahu apa yang kita mimpikan, semua itu kosong. Saudara-saudara. Waktu kita tua kita mengatakan apa yang kita harapkan ini begitu banyak kosong. Tetapi orang yang merasakan kekosongan itu akan menjadi tetap mempunyai pengharapan jika Tuhan yang mengambil alih dan isi hatinya. Saudara-saudara. Manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus tak mungkin berdinamika. Orang mempunyai pencapaian keunggulan berapa besar kalau tidak kaitkan interpersonal relationship vertically between the creator and the new creature. Kalau tidak ada kaitan antara pribadi Allah pencipta dan ciptaan baru ini dengan kuasa Roh Kudus yang mempersatukan, tak mungkin dia mempunyai dinamika hidup. Roh Kudus memimpin, menolong, dan Alkitab mengatakan Roh Kudus dengan keluh kesah yang tidak terkatakan mendoakan bagi kita. Setelah kita melihat kita penuh dengan keluhan, lalu kita melihat seluruh dia di dalam keluhan, akhirnya dikatakan Roh Kudus juga berkeluh kesah bagi kita, mendoakan kita. Nah, orang-orang selalu mau mentafsirkan keluh kesah Roh Kudus dengan kekataan yang tidak terkatakan itu dikaitkan dengan doa glosolalia. Saya berkata kepada saudara, jangan untuk mau menegakkan apa yang kau kira itulah doktrin yang paling benar lalu pakai Alkitab sembarangan. Tidak. Itu merupakan satu ayat yang agung di mana Roh Kudus itu dengan mengkoreksi doa kita yang kurang benar sehingga dijadikan benar lalu dinormalisasikan supaya bisa diterima oleh Allah. Doa kita ada doa yang sering tidak benar, doa terlalu egosentris, doa terlalu mementingkan diri, doa terlalu hanya mementingkan akan faedah dan profit diri sendiri saja. Kalau saudara dengan doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan Allah semua dicatat, direkam, lalu ditranskrip, lalu dianalisa, baru tahu engkau berapa self-centered. Saudara tidak mencari kerajaan Allah, tidak mencari kebenaran Allah, engkau cuma cari untungnya sendiri, ping-annya sendiri, hokinya sendiri, kayanya sendiri, untungnya sendiri, nasibnya sendiri, supaya engkau seluruhnya dilindungi oleh Tuhan. Orang lain bagaimana engkau tidak pernah tahu.
Engkau jarang mendoakan orang miskin, jarang mendoakan pemerintah supaya mereka lebih adil. Engkau jarang mendoakan akan masyarakat supaya lebih baik. Jarang mendoakan orang jahat, jarang mendoakan orang yang suka mencuri atau perampok, jarang mendoakan orang pelacur. Engkau cuma doakan keluargamu, papamu, anakmu, cucumu, cicitmu. Saudara-saudara, doa kita menjadi tempat untuk menyatakan keegoisan kita. Doa kita menjadi menyatakan sesudah hal kita tidak malu minta-minta.